ada 3 rahasia pada Muhammad Rasulullah. Yang pertama, berbicara utusan Allah, tentu Nabi itu memiliki sifat-sifat wajib: siddiq, amanat, tabligh, fatanah. Rahasia yang kedua pada tulisan Muhammad. Apa ini Muhammad? Manusia. Tentu ada sifat konsekuensinya manusia biasa. Kalau nggak makan, lapar. Kalau nggak minum, haus. Yang ketiga, wajib kita mengimani seluruh yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Halaman 52 ya, baris 3 atau 4 itu. Wa amma qauluna Muhammadur Rasulullah fa fihi al-iqraru bi risalati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan kita Muhammad Rasulullah, maka pada Muhammad Rasulullah itu ada pengakuan dengan kerasulan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayukhadhu min idafatir rasul ila Allah wujubu sidqihi wa amanatihi wa tablighihi wa fatanatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka diambil paham daripada mengidofatkan Rasul kepada Allah oleh wajib sidiknya Nabi Muhammad dan amanatnya Nabi Muhammad dan tablighnya Nabi Muhammad dan fatanahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastihalatu ma yunafiha, dan mustahilnya barang yang menafikan oleh barang akan 4 tadi: sidik, amanat, tabligh, fatanah. Wa yandariju fihi aidan jawazul a'radil basyariyati alaihi, dan masuk pada Muhammad Rasulullah boleh-bolehnya sifat-sifat manusia biasa atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ma'nahu sairur rusul, dan pada maknanya yaitu setinggalnya para rasul. Fayadkhulu fihi wujubu sidqir rusul wa amanatihim wa tablighihim lima umiru bi tablighi lil khalqi wa fatanatihim. Maka masuk padanya oleh wajib sidiknya para rasul, amanatnya, tablighnya bagi apa yang mereka diperintahkan untuk menyampaikannya kepada makhluk, dan cerdasnya para rasul. Wa yandariju fihi aidan jawazul a'radil basyariyati alaihim, dan masuk pada Muhammad Rasulullah pula oleh bolehnya sifat-sifat manusia biasa atas para rasul. Wa yandariju fihi aidan al-imanu bi jami'i ma ja'a bihi, dan masuk pada Muhammad Rasulullah pula oleh mengimani kepada seluruh apa-apa yang dibawa, yang mendatang Nabi Muhammad dengan membawanya. Wallahu a'lam bishawab. Segini
Saudara-saudara sekalian, orang wajib seumur hidupnya untuk mengucap 2 kalimat syahadat bagi non-muslim. Bagi mukallaf yang muslim wajib menjaga 2 kalimat syahadat, yakni menjaga keislamannya. Yang mana cara orang dengan Islam itu bila non-muslim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara, pertemuan yang lalu telah dibahas tentang kandungan la ilaha illallah daripada sifat-sifat Allah, baik sifat wajibnya, mustahilnya maupun jaiznya. Malam hari ini kajian kita akan membedah ada apa di balik Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi atau aku yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, Rasulnya Allah. Perlu diketahui oleh kita bahwa pada Muhammad Rasulullah ada beberapa rahasia yang terkandung di dalamnya. Secara singkat ada 3 rahasia. 3 rahasia yang terkandung pada Muhammad Rasulullah. Sebab dengan kita menyatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maknanya kita yakin, seyakin-yakinnya kita memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang mantap bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Pengakuan tentang kerasulan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengandung 3 rahasia di dalamnya. Yang pertama, daripada tulisan Rasulullah Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Mudhaf lafaz Rasul kepada Allah. Rasul disandarkan kepada Allah. Rasulnya Allah tuh namanya lafaz Rasul sebagai mudhaf, lafaz Allah lafzul jalalah ini sebagai mudhaf ilaih. Yang pertama adalah dari keyakinan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Berbicara utusan Allah, 1, tentu Nabi itu memiliki sifat-sifat wajib. Yang 4, siddiq, amanat, tabligh, fatanah. Ini mesti
Dari mana sifat ini muncul? Dari Rasulullah. Lafad Muhammad Rasulullah daripada poin Rasulullah. Kita mau ngutus orang, kita nih, biar gampang. Ada orang mau kita utus untuk menyampaikan pesan kita kepada orang lain. Kira-kira yang kita utus nih, kira-kira kalau orang tuh tukang bohong, kita mau angkat jadi utusan kita enggak? Emang apa? Hah? Iya, bohong. Nanti yang diomong apa, yang disampaikan apa. Orang bohong ya kan? Begitu, bohong. Artinya enggak mungkin kita ngutus orang yang tukang bohong. Sedang lawanan bohong tuh mesti yang kita utus orang yang punya Ini kita dulu nih sebelum ngomongin Allah. 2, itu sidik tuh namanya. 2, kira-kira kalau mau ngutus orang menjadi utusan kita, wakil kita, kira-kira yang bodoh apa yang pintar? Hah? Yang bodoh bagaimana? Hah? Kalau orang bodoh susah untuk disampaikan. Susah. Orang bodoh. Ada lurah ditelepon nama camat di HP-nya. Emang kebetulan ada program bagi-bagi HP buat kelurahan dari camat. Itu lurah lari-lari ke kantor kecamatan. Begitu, lari-lari. Ditanya tuh sama camat, ngapain? Di handphone Pak Camat memanggil. Bukan untuk lari-lari, diangkat. Gara-gara apa? Bodoh ya. Repot kalau bodoh mau. Kayak begitu, sampai jatuh-jatuh. Begitu. Handphonenya ditinggal. Dianya lari karena ada tulisan Pak Camat memanggil. Ini gara-gara apa? Bodoh, enggak bisa ini menyampaikan. Orang bodoh enggak cerdas. Jadi kita enggak mau ngangkat orang bodoh jadi pemimpin. Repot. Begitu. Jadi wakil kita. Termasuk kudu tabligh. Menyampaikan pesan apa adanya yang disuruh. Enggak umpetin. Pesan itu. Termasuk juga amanah. Ini kita lagi ngukur diri kita. Allah kalau sudah mengutus makhluknya untuk menjadi rasulnya, mesti sifatnya siddiq, jujur. 2, amanat. Tidak berbuat yang makruh apalagi yang haram. 3, tabligh, tidak 4, fatonah, tidak bodoh. Ini dari mana 4 sifat? Dari Rasulullah. Maka dari tulisan Rasulullah ada 4 sifat wajib Rasul. Tentu karena 4 ini sifat wajib, yang lawanannya mustahil ada pada Rasul. Bohong, khianat, ngumpetin, bodoh, enggak ada. 4. Jadi pada Rasulullah ada sifat wajib Allah di sana. Ada sifat wajib Allah, ada sifat wajib Rasul di sana. 4. Tentu konsekuensinya yang mustahil juga 4. Tuh, udah 8 daripada
lafad Rasulullah, utusan Allah. Kalau ngomong utusan, mesti sifatnya siddiq, sifatnya amanah, sifatnya tabligh, sifatnya fatona. Mustahil sifatnya bohong, mustahil sifatnya khianat, sifatnya ngumpetin, sifatnya bodoh. Mustahil. Satu, rahasia pada Muhammad Rasulullah. Tuh isinya udah 8 pada Rasulullah. Udah 8, isinya 8 sifat. 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil Rasul. Kedua, rahasia pada tulisan Muhammad Rasulullah, dari tulisan kalimat terdepan Muhammad. Nah, kalau tadi 8 itu dari Rasulullah, muncul sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul. Yang mana sifat wajibnya 4, mustahilnya 4. Itu 1. Rahasia yang kedua, pada Muhammad Rasulullah pada tulisan Muhammad, tulisan Muhammadnya. Apa ini Muhammad? Manusia. Manusia. Kalau manusia tentu memiliki sifat-sifat manusia, bukan malaikat, bukan Tuhan. Muhammad ini manusia, lahirnya di Arab, tahun gajah, hari Senin, begitu, tanggal 12 Rabiul Awal, dari ibu namanya Aminah, bapak namanya Abdul. Oleh karena Muhammad ini tulisan pertama adalah manusia, tentu ada sifat konsekuensinya manusia biasa. Kalau nggak makan, lapar. Kalau nggak minum, haus. Kalau nggak makan, lapar. Kalau nggak minum, haus. Perlu tidur. Tidur nggak? Tidur. Kalau makan, enggak? Begitu. Sakit nggak? Ya, manusia normal. Begitu. Demen sama perempuan nggak? Dia demen. Manusia. Begitu. Orang laki. Begitu. Menikah. Bersetubuh yang halal. Begitu. Manusia. Itu begitu. Namanya a'rad basyariyah. Kalau ada teman majelisnya, ada perempuan lewat di depan Nurul Hasanah, wih cakepnya, itu jangan kata ini genit, bukan, normal dia, normal. Kalau sama temen ngajinya yang di sampingnya itu dia gemes, abnormal dia. Bener nggak? Emang apa? Iya, laki-laki. Ini namanya a'rad basyariyah, manusiawi. Nabi menikah, Nabi punya anak, itu manusiawi. Nabi meninggal, manusiawi. Ini namanya disebut a'rad basyariyah. Dari mana tuh muncul a'rad basyariyah? Dari tulisan Muhammadnya. Adapun dari tulisan Rasulullah ada sifat wajib 4, sifat mustahil 4. Maka 4 ditambah 4 ditambah 1, 9. Maka sifat Rasul yang 9, baik sifat wajibnya maupun sifat mustahilnya maupun sifat jaiznya, itu tertera pada Muhammad Rasulullah. Manusia
Kemarin udah dibedah pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hikmahnya banyak agar tidak ada yang menuhankan Nabi, sebab Nabi juga manusia. Apa yang boleh ama manusia yang lain boleh ama Nabi, kecuali yang menurunkan martabat kenabian. Gila itu enggak ada. Nabi yang gila, biar kata buat kita boleh. Nyalek enggak jadi. Nyalek enggak jadi. Dia ikut serangan fajar. Habis serangan fajar seminggu lagi serangan jantung. Sembuh diobatin, gila. Kemarin belum nutup, ini buat bayar rumah sakit. Akhirnya masuk Grogol, sumber waras. Begitu. Itu bisa aja. Tapi kalau buat Rasul tidak ada yang gila. Kalau sakit yang ringan, demam, ya ada. Itu Rasul, manusiawi. Rahasia, kalau mau dipretelin atu-atu banyak. Rahasia di balik Muhammad Rasulullah, di dalamnya ada sifat wajib Rasul. Di dalamnya ada sifat mustahil Rasul. Di dalamnya ada sifat jaiz Rasul. Sudah. Dua, ini sifat nih semuanya. Rahasia di balik Muhammad Rasulullah. Rahasia di balik Muhammad Rasulullah. Yang jadi Rasul itu bukan Nabi Muhammad doang. Masih banyak Rasul-Rasul yang lain. Yang dalam satu riwayat ada 315. Itu ditulis oleh Fathul Mu'in. Masih di awal-awal. Jumlah Rasul itu 315. Satu riwayat. Tuh. Oleh karena Rasul itu bukan Nabi Muhammad saja, ada Rasul sebelum Nabi Muhammad, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, baru nanti Nabi Muhammad. Maka Rasul yang lain pun sama, punya sifat wajib 4, punya sifat mustahil 4, sama, punya sifat jaiz 1. Nabi Isa ya makan juga. Makan nggak kira-kira bisa? Makan. Kalau nggak makan, iya lapar. Minum nggak? Kalau nggak minum, haus. Kira-kira yang makan minum nih nggak? Hah? Ini jangan dituanin ini. Nah bisa nih juga masalahnya. Jangan dipertuhankan. Jangan. Orang manusia. A'rad basyariyah. Begitu. Adapun dikasih gambaran dengan pakai pakaian yang cuman ada dalaman doang, itu bukan gambar Nabi. Iya, menghina Rasul. Iya, yang kayak begitu. Ente mau fotonya kayak begitu? Ente aja gak mau ya kan? Hah? Iya, ente aja gak mau. Bener nggak? Begitu. Ini biar kita nggak keliru. Begitu. Biar akal nih a'rad basyariyah. Sifat-sifat manusia biasa. Jadi sehingga Rasul juga ada sifat wajib Rasul. Nabi-nabi yang lain. Makanya ketika nanti di akhirat, Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, seterus sampai Nabi Isa. Ketika ditanya sama Allah, apakah Anda telah menyampaikan syariat dan ajaranku kepada umat manusia? Mereka bakal jawab, iya. Na'am qad ballagtu. Saya udah tabligh. Semuanya udah saya sampaikan. Kata Allah, saksimu siapa? No. Bilang udah tabligh. Umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi. Lu bagaimana? Tanya aja sama umatnya Nabi. Di akhirat ditanya tuh umat Nabi, Nuh ini apakah udah tabligh? Semua umatnya Nabi di akhirat bakal jawab, iya udah. Dari mana taunya?
Kami udah belajar akidah. Yang namanya Rasul itu wajib sifatnya tabligh. Tidak ada yang diumpetin. Jadi saya yakin 1000% bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan seluruh syariatnya. Itu begitu. Begitulah kita. Liyakuna rasulu alaikum syahida wa takunu syuhada'a 'alan nas. Anda menjadi saksi pada para rasul-rasul yang lain. Kita, karena kita ndak bohong. Nabi Musa nggak bohong. Nabi kita junjung tinggi, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita nggak bakal beda-bedain. Kalau udah Rasul Allah, mesti sifatnya begitu. Wajibnya 4, mustahilnya 4, jaiznya 1. Kita nggak beda-bedain. Apa yang wajib bagi Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, wajib juga pada nabi-nabi yang lain, yakni rasul-rasul yang lain. Tuh begitu, saudara. Yang ketiga, pada Muhammad Rasulullah terkandung makna wajib kita mengimani seluruh yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Apa saja yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah, semuanya benar adanya. Apa saja, termasuk tentang malaikat. Sebagai rukun iman yang 6, keduanya beriman kepada malaikat. Dari mana? Dari Muhammad Rasulullah. Rasulullah itu apa aja yang disampaikan, yang dibawa, benar adanya. Meski kita nggak lihat, kayak malaikat, kita nggak lihat, wajib percaya. Sebagai rukun iman yang kedua. Mana lagi? Kitab-kitab suci yang Allah turunkan menjadi pedoman hidup manusia di muka bumi, Allah turunkan. Ada namanya kitab suci, berjumlah 104 kitab yang wajib kita imani, tahu 114. Nanti di depan pembedahannya, jangan malam hari ini. Rukun iman ketiga. Rukun iman keempat, tentang adanya Rasul sebelum Nabi Muhammad. Adapun sesudahnya tidak ada. Rasul yang diangkat oleh Allah menjadi Rasul sesudah Nabi Muhammad tidak ada. Anal aqib, kata Nabi, la nabiyya ba'di. Aku nabi terakhir, kagak ada nabi sesudahku yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Adapun nabi yang diturunkan ke bumi ada, yaitu Nabi Isa, tapi tidak diutus. Diutusnya udah sebelum Nabi Muhammad. Ini turun sebagai umat nabi yang memperkuat ajaran nabi, bukan sebagai utusan baru. Imam Suyuti mengarang tesis tersendiri. Ini tesis ilmiah ini, ilmiah ini. Imam Suyuti, nama kitabnya Nuzulu Isa bin Maryam Akhir Zaman. Tebal. Terangin tuh. Itu bakal turun, tapi tidak sebagai Rasul yang membawa ajaran baru. Enggak. Bukan, enggak dilantik jadi Rasul lagi, enggak. Udah.
Jadi Nabi Muhammad Rasul terakhir. Makanya fakullu da'wati nubuwatin ba'da nubuwatihi faghayyun wa dhalal. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, makamnya 200 meter dari makam Imam Syafi'i, agak ke atas. Ponakan Imam Muzani, rada bebel akalnya, kata Imam Muzani. Lo mau bebel ponakan, waduh susah banget ajarin ngaji. Dicengin mulu, cengin sama encingnya. Begitu. Akhirnya pindah madhab Hanafi. Kalau tidak salah ya, madhabnya Hanafi. Abu Ja'far At-Tahawi, Hanafi. Jadi kiai gede di madhab Hanafi. Jadi kiai gede. Abu Ja'far At-Tahawi. Di dalam akidah Tahawiyah sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu menulis wa kullu da'wati nubuwatin ba'da nubuwatihi faghayyun wa dhalal. Setiap pengakuan menjadi nabi sesudah kenabian Nabi Muhammad, maka itu sesat lagi menyimpang jauh dari agama. Nabi palsu. Palsu. Banyak, ada 30-an yang ngaku nabi. Ada orang namanya La doang, namanya La. Dia ngaku jadi nabi. Si La nih, nabi. Dari mana dasarnya kau ini menjadi nabi? Begitu si La. Dibilang, menurutmu Nabi Muhammad itu jujur apa bohong? Ya jujur. Ini nabi yang ngomong, la nabiyun ba'di. Dia baca begitu. La nabiyun, si La itu nabi sesudahku. Begitu kata dia. Si La. Ada aja itu. Orang dia dibaca la nabiyun ba'di. Si La nabi sesudahku. Kan La saya doang yang namanya La. Gitu. Kata dia, ada ayat nabi palsu, ngarang-ngarang. Yang terakhir ya Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad ngaku nabi palsu. Ada kitabnya Haqaiq, gitu kitabnya itu. Satu malam saya mimpi ketemu malaikat Jibril, rambutnya pirang, matanya biru, lalu mengata I love you. Jibril pakai bahasa Inggris. Ini wahyu pertama yang didapat oleh Mirza Ghulam Ahmad. Saya tulis bukunya itu. Di mana? Banyak dulu saya tulis. Saya sumbernya nggak pakai dari kita, udah cukup dari buku-buku mereka. Kitab-kitab Ahmadiyah, kitabnya. Itulah akhirnya jadi Lahore dan Qadian pecah, sudah mati. Itu saya tulis. Apanya? Jadi kullu sakit lakit. Setiap buah yang jatuh ada yang mungut. Kap aqua yang dibuang aja dia ngambil. Iya, puntung rokok aja dia ngambil katanya. Iya. Iya, rambut apa? Jenggotnya merah. Itu saudara Wawan itu yang jenggotnya merah. Jadi wajib kita imani adanya kitab-kitab suci sebagai rukun iman yang ketiga. Wajib juga kita imani adanya rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, termasuk Nabi, karena untuk jadi rasul Nabi dulu 124.000 orang dalam satu riwayat. Itu rukun iman yang keempat. Termasuk adanya hari kiamat. Kita wajib percaya dunia ini ada akhirnya. Ada akhirnya ini kita hidup. Hanya sementara. Musibah yang menimpa kita juga sementara. Jangan kata abadi, jangan.
kayaknya ini masalah ini demen banget sama saya. Ya kagak. Jadi dunia sementara, masalah juga sementara, sakit sementara, sehat sementara, punya duit sementara, enggak punya duit sementara. Maka saudara kalau tahu sementara, pahami. Saudara udah punya cukup ilmu. Menurut saya mungkin udah 100% ilmu bagian kedua ini. Yang ke satu yang penting. Ilmu cara ngabisin duit. Udah bisa belum? Udah bisa belum? Cara ngabisin duit udah bisa belum? Yang bener nih. Udah bisa belum? Cara ngabisin duit udah bisa belum? Belum. Yang bener nih. Udah bisa belum? Ilmu ngabisin bagaimana duit kita biar cepet habis, bisa nggak? Lah tadi belum. Belum. Ini belum punya duit, ngingkari nikmat Allah ini. Ini saya mau tanya yang jujur. Jujur. Nih ilmu cara ngabisin duit udah bisa apa belum? Halo. Ini ditanyanya kedengeran apa enggak sampai ke ini? Kedengeran enggak? Kedengeran enggak? Ini nyengir-nyengir nih, denger enggak ini ya? Denger enggak ini? Ngabisin duit bisa enggak? Saya tanya, bisa enggak? Bisa. Berarti udah punya ilmu ngabisin, berarti udah bisa. Yang pertamanya yang belum. Ilmu cara ngumpulin duit. Tuh, itu yang saudara harus pelajari. Karena menurut saya dari mukanya cara ngabisin duit kan pada pintar-pintar nih. Begitu. Jangan ampe bininya bilang begini. Bininya nih. Alhamdulillah. Bang, bininya. Saya ini punya suami dan saya tipikal istri setia. Alhamdulillah suami saya dari belum punya apa-apa sampai sekarang punya tunggakan di mana-mana. Begitu. Gimana? Apanya? Parah. Nyengir-nyengir ini bininya siapa ini? Rada curiga saya. Ini yang bilang bang ini. Begitu. Dari belum punya apa-apa sampai punya utang di mana-mana. Begitu kan. Saya setia. Luar biasa itu. Jadi hari kiamat itu rukun iman yang kelima. Agar supaya kita tidak senang berlebihan karena sementara, dan agar supaya kita tidak susah berlebihan karena susah kita sementara. Itu ada hari kiamat. Di sanalah yang namanya senang-senang, susah-susah. Di hari kiamatlah bakal diceritakan ada surga, ada neraka. Surga tuh isinya enak mulu. Kagak ada yang kagak enak. Hatta di empernya enak. Di empernya tuh. Neraka enggak enak mulu. Hatta di hotel bintang 5-nya. Jangan pengen. Jangan. Enggak enak. Surga enak, neraka enggak enak. Dan kita ada di dunia. Berarti antara enak dan gak enak. Apa itu antara itu? Antara enak dan gak enak itu apa ya? Kalau surga kan enak, neraka enggak enak. Dunia antara enak dan enggak enak. Apa tuh antara tuh? Apa tuh antara tuh? Oh iya, kadang enak, kadang kagak. Jadi kalau kagak enak biasa, kalau enak biasa, kalau dagang untung biasa, dagang rugi biasa, disenengin orang
biasa. Dibenci orang? Biasa. Sehat? Biasa. Sakit? Biasa. Itu antara. Jangan kita abadi. Maka hidup ini mudah. Hidup ini mudah. Yang rumit pikiran kita. Yang rumit tuh pikiran kita. Kayak bujangan mau nikah. Dia bingung. Bingung. Udah berujung anak 3 aja. Begitu. Coba, ada nggak yang kayak begitu tuh? Padahal dia bingung. Jalan juga. Jadi pikirannya. Hidup ini murah. Yang mahal gaya hidup. Yang mahal ego. Yang mahal gengsi. Mahal. Jadi makan kita saban hari pakai sate, sayur tempe, sayur tempe. Jadi sate enak, iya enak juga. Jangan dibikin susah, begitu. Maka kata orang tua dulu kalau makan jangan nyarikan. Benar nggak saudara Mawan? Hah? Emang apa? Kelamaan. Kapan makannya kalau nyarikan? Yang ada aja dimakan, yang ada. Begitu. Jangan dicatat. Ini udah dicatat aja sama saudara. Kalau makan jangan nyarikan. Yang dibawa Nabi tentang takdir. Bahwa kita hidup di dunia tidak akan lepas daripada takdir Allah. Program Tuhan, planning untuk kita. Enggak lepas. Ini wajib kita imani. Dari mana? Dari rahasia ketiga. Bila kita meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, konsekuensinya meyakini apa saja yang disampaikan oleh Nabi tentang al-umurul maghibat, perkara-perkara yang gaib. Yang gaib. Apa gaib? Gausul ibad. Bukan gaib. Perkara yang tidak kelihatan. Begitu. Malaikat, kitab-kitab dulu, rasul-rasul. Begitu. Terus lagi tentang hari kiamat, mulai dari kubur, bangkit, soal kubur, fitnah kubur, nikmat kubur, siksa kubur, macam-macam. Sampailah hisab, sampai ujungnya neraka dan surga. Ini namanya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang gaib. Tuh begitu. Percaya kepada takdir. Ini semua disampaikan oleh Nabi. Betapa lengkapnya itu. Ini 3 yang kita bisa pahami. Rahasia. Kalau diurai udah banyak. Ada sifat wajib Nabi, Rasul gitu. Sifat mustahil Rasul, sifat jahil Rasul. Sifat wajib Rasul-Rasul yang lain sebelum Nabi Muhammad. Begitulah. Sampailah yang kayak tadi uraian yang kita telah bedah adanya. Sehingga saudara, dengan ini kita bisa pahami bahwa di dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah terkandung seluruh akidah Islam yang harus diyakini, dipegang erat, menjadi ideologi seorang muslim, ditanamkan di dalam hati sanubari yang tidak boleh goyang barang sedikit pun, menjadi benteng yang mesti untuk menjaga akidah kita daripada keraguan-raguan yang muncul dan pemikiran-pemikiran sesat yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka di dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah seluruh akidah yang ada, sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah,
sifat wajib Rasul, sifat mustahil Rasul, sifat jaiz Rasul. Bahkan di dalam ini kita wajib imani rukun iman yang ada 6, yang di dalamnya juga bakal muncul rukun Islam. Sehingga saudara, seluruh hukum-hukum Islam, kalau kita mau renungi semuanya, itu kumpul pada tulisan Muhammad Rasulullah. Sebab Nabi Muhammad membawa syariat, membawa hukum, peraturan, undang-undang kehidupan. Sehingga pada Muhammad Rasulullah kita kudu mengenal ma'rifat haqiqatil Muhammadiyah, mengenal siapa Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya kita ada timbul mahabbah kepada Nabi, supaya timbul kecintaan sama Nabi, supaya timbul sayang sama Nabi, supaya timbul mengikuti Nabi dalam hal ikhwal kehidupan sang Nabi. Ini kudu tahu siapa Nabi ini, supaya kita tidak lepas daripada bimbingan Nabi. Kita tak bolehlah sekadar belajar kepada guru-guru, tidak boleh, tapi harus guru-guru yang mengajarkan bagaimana terhubungnya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka saudara, kata para ulama, Muhammad Rasulullah itu adalah lautan luas, lautan lepas, samudra yang luas. Sedangkan la ilaha illallah setetes dari samudra itu. Karena semuanya berangkat daripada Muhammad Rasulullah. Sebab Nabi babullah, pintu menuju Allah. Supaya tauhid kita benar, ikut ini Nabi. Supaya kita beribadah benar, ikut ini Nabi. Supaya akhlak kita benar, ikut ini Nabi. Supaya kita jadi abah yang benar, ikut ini Nabi. Anak yang benar, suami yang benar, dan seterusnya. Pemimpin yang benar, dan seterusnya. Dalam hidup dan kehidupan semuanya kumpul pada Muhammad Rasulullah. Karena itu kata ulama, Muhammad Rasulullah bahrun muhit, wala ilaha illallah qatratun minhu. Muhammad Rasulullah samudra luas, sedangkan la ilallah satu tetes daripada lautan itu. Maka di dalam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah segalanya kumpul. Wajar ini menjadi gerbang utama untuk orang menjadi muslim adanya. Wajar ini menjadi bahan dakwah daripada para salaf di negeri Nusantara. Bagaimana wali-wali Songo kalau mau nonton wayang kudu pakai aji kalimosodo baru boleh nonton. Ini tiket untuk masuk. Apa tuh aji kalimosodo? 2 kalimat syahadat. Bila pengen nonton debus di zaman Kesultanan Banten, Sultan Al-Awwal, Sultan Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah, kudu lewat namanya, bahasanya lawang seketeng, bahasa mereka itu. Dalam bahasa adat Banten itu lawang seketeng, pintu syahadaten, begitu. Lawang tuh pintu. Jadi gapura 2 kalimat syahadat. You mau nonton, syahadat dulu. Kuponnya begitu, kuponnya syahadat dulu. Syahadat dulu. Tuh kayak begitu. Syahadat dulu. Ini namanya bahan dakwah. Untuk menuju kepada bahagia harus pakai paspor. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanpa ini nggak bisa. Kayak ini adalah modal dasar. Nik. Ini modal dasar. Nggak bisa tanpa ini. Harus pakai paspornya. Nggak bisa untuk masuk ke dalamnya.
kecuali harus pakai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata di dalam kalimat itu terkandung berbagai macam kandungan. Kalimatnya ada 7. La ilaha illa Allah 4. Muhammad Rasulullah 3. 7. Anggota badan kita ada 7 yang berbuat maksiat. Dari mulai mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut, kemaluan. Hari kita ada 7. Langit juga 7. Bumi juga 7. 7 lapis. Semuanya. Nafsu juga ada 7. Maka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah merapihkan segalanya. Begitu. Dari mulai nafsu, ammarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Ini tembus dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan jauh-jauh dari ini. Jangan jauh-jauh dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab di sini sumber segalanya. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling tinggi la ilaha illallah. Kalimatnya pendek, tulisannya singkat, dibacanya ringan, namun maknanya luas, faedahnya besar, manfaatnya banyak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemantapan iman di bawah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hidup kita di bawah naungan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wafat kita di bawah naungan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama para ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segini kajian kita. Ada yang ditanyakah dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Allah alam.